Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself first. My name is Sifat Firas Herianto. I'm from class 11 3J2. This time I will interview one of the people in the Manuan village about the culture in this village. Baik, sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk saya interview. Mungkin masnya bisa memperkenalkan diri dengan singkat terlebih dahulu. Oke, terima kasih atas waktunya Mas Sifat. Perkenalkan, nama saya Sulul, nama panjang saya Muhammad Fatur Rahman. Saya merupakan lulusan dari Universitas Negeri Yogyakarta. Mungkin seperti itu Mas, perkenalan dari saya. Terima kasih. Baik, mungkin langsung masuk ke pertanyaan saja Mas ya. Menurut Anda, apa saja tradisi dan budaya lokal yang ada dan masih dilestarikan di lingkungan Padukuhan Manuan ini? Oke, di Padukuhan Manuan ini ada beberapa tradisi atau kegiatan yang dilakukan seperti nyadran biasanya dilakukan 1 tahun sekali saat Idul Fitri kita adakan nyadran. Terus ada juga merti dusun biasanya kita ada wayangan, ada juga kadang jadilan atau ketoprak. Tapi kalau saat ini di Manuan ini lebih cenderung biasanya ke dangdutan, mungkin seperti itu. Mungkin langsung lanjut ke pertanyaan yang kedua aja. Kalau sejarah dan filosofi tradisi dan budaya lokal di lingkungan Padukuhan ini seperti apa, Mas? Untuk kalau secara tradisi mungkin saya kurang mengetahui ya secara detail ya. Tapi ya secara umum saja yang saya ketahui, nyadran itu biasanya dilakukan di Idul Fitri atau menjelang Lebaran gitu kan. Itu kita datang ke makam, kita mengirim doa ya. Ibaratnya kayak bahasa Jawanya itu tilik, tilik makam kepada leluhur kita yang sudah mendahului, dan kita membersihkan makam, kita rawat. Ya mungkin seperti itu untuk nyadran. Gimana Mas? Ada lagi? Sebenarnya udah cukup Mas. Mungkin lanjut ke pertanyaan yang ketiga aja Mas. Oke, Mas. Kalau di kampung ini dari kegiatan tersebut ada tidak Mas nilai-nilai Pancasila, misalnya seperti gotong royong atau toleransi, keadilan, persatuan yang terkandung dalam tradisi tersebut? Oke, tentu ada Mas. Seperti gotong royong itu kan kita salah satu mengamalkan Pancasila. Adanya di dalam gotong royong kita bekerja sama, kita saling membantu, kita saling seperti contoh aja setelah kerja bakti kita makan bersama, itu kan termasuk salah satu pengamalan Pancasila. Jadi di dalam tradisi-tradisi di Padukuhan ini tentu masih tidak jauh dari nilai-nilai Pancasila, karena ya nilai Pancasila kan banyak cara pengamalannya. Contoh kerja bakti atau gotong royong itu sudah termasuk kita mengamalkan Pancasila, seperti persatuan Indonesia dan sebagainya. Itu mungkin seperti itu Mas Ibat. Jadi masih ada banyak contoh. Baik, langsung lanjut saja Mas. Terus kalau manfaat atau fungsi yang diperoleh dari tradisi ini bagi masyarakat gimana Mas? Oke, untuk manfaat dari tradisi ini tentu banyak sekali. Yang pertama ya manfaatnya kita mempersatukan warga sekitar, atau kita mempersatukan sesama Padukuhan Manuan. Jadi yang mungkin awalnya jarang ketemu, jadi akur, itu salah satu manfaat. Namun ada juga manfaat secara lain. Jadi lingkungan, misal kita kerja bakti ya, lingkungan kita jadi bersih, jadi bersih, tidak ada nyamuk atau apa. Jadi ya itu manfaat lainnya. Tapi masih banyak manfaat lainnya mungkin yang Mas Iwat juga ketahui, mungkin seperti itu. Ada lagi Mas Iwat? Selanjutnya mengenai pentingnya tradisi budaya lokal bagi masyarakat ini, bagaimana menurut pandangan Anda sendiri? Oke, menurut saya untuk pentingnya ya terkait budaya atau tradisi yang ada ini sangat penting sekali. Seperti nyadran itu kan ini bisa kita katakanlah mengirim doa ya pada leluhur kita, itu sangat penting. Jadi kita mengingat, yang pertama kita datang ke makam, mengingat bahwa suatu saat kita juga bakal
bisa dikatakan meninggal atau akhir kita kan juga sama, kita juga sebagai pengingat untuk meningkatkan iman kita. Jadi itu sangat penting bagi kita mengadakan budaya nyadran, dan juga tentu kita kan kalau ke makam bersih-bersih jadi makamnya nggak terlihat angker atau sungguh mungkin seperti itu mas. Terlihat bersih. Ya bersih itu ya pentingnya seperti itu sih mas. Terus bagaimana tradisi ini dapat membantu menanamkan nilai-nilai moral dan etika kepada generasi muda, Mas? Nah, baik. Kita saat ini bisa dilihat saja lah untuk generasi saat ini, generasi yang sangat susah. Gen Z, apalagi sekarang udah muncul Gen Alpha. Jadi susah ya untuk menanamkan nilai-nilai moral ya. Ya namun terkait tradisi-tradisi lokal seperti kita mengadakan merti dusun, kita kan jadi mengenalkan apa itu wayang kepada generasi sekarang, walaupun mungkin mereka juga nggak tahu ini bahasa apa, bahasa Jawa ya. Walaupun kurang senang juga. Kurang senang, tapi kan juga bahasa dalam wayang itu kan bahasanya kromo yang susah dimengerti, jadi setidaknya tahu tipis-tipis. Ya, seperti itu. Jadi ya seperti itu mas. Cara menanamkan moralnya ya melewati budaya, melewati tradisi itu masih berpengaruh atau masih bisa. Mungkin seperti itu sih mas untuk itu tadi. Selanjutnya, dampak yang Anda rasakan dari upaya pelestarian budaya ini terhadap masyarakat, baik dari sisi sosial maupun ekonomi, bagaimana? Tentu yang pertama saya dari sisi sosial terlebih dahulu. Dari sisi sosial ya kita seperti tadi sudah bilang bahwa kerukunan kita semakin dekat, terus intinya ya mempersatukan lah, itu secara umum seperti itu saja. Untuk ekonomi tentu itu sangat membantu kali. Semisal kita adakan merti dusun, kita adakan suatu acara yang gede atau katakanlah wayangan yang kita undang dalang yang udang gitu kan, warga sekitar bisa membuka lapak-lapak untuk berjualan itu kan juga meningkatkan ekonomi. Terus misal kita ada pengajian yang skalanya besar, katakanlah kita undang habaib siapa, itu kan juga kadang tamunya banyak, samanya banyak kan juga bisa meningkatkan ekonomi. Mungkin dari parkir itu juga sudah, katakanlah parkir satu motor 3.000 mas. Itu nanti kalau yang datang udah banyak 500 berapa ya, karena 100 motor gitu aja udah lumayan. Mungkin seperti berarti itu. Memang banyak dampak baiknya untuk masyarakat juga ya mas. Tentu banyak mas. Untuk selanjutnya ini mas, bagaimana cara pemerintah untuk mengedukasi generasi muda agar mereka tertarik dan mau berpartisipasi dalam melestarikan tradisi? Oke mas, kalau dari pemerintah mungkin saya kurang mengetahui ya program-program yang sudah dijalankan. Namun mungkin ini sebuah usulan buat pemerintah, terutama Padukuhan Condong Catur atau terkhusus mungkin kelurahan Padukuhan Manoan, Kelurahan Condong Catur ya. Itu mungkin dari pengurus desa bisa mengadakan seperti program atau sayembara, atau nanti ada program-program yang mungkin bisa diiming-iming dengan reward atau dikasih uang. Misalnya kita siapa yang bisa ikut nari atau ikut melestarikan wayang atau jadi dalang kecil lah katakan gitu, nanti kita support, misal kita support bantu gamelan dan sebagainya. Saya yakin itu salah satu cara ya mas untuk menarik atau program-program pemerintah yang bisa diterapkan untuk mengajak generasi saat ini. Mungkin seperti itu mas. Lalu apakah ada perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan tradisi ini seiring waktu dari tahun ke tahun? Tentu mesti ada perubahan, karena kalau kita memikirkan tradisi saja tanpa memikirkan perkembangan zaman itu tentu bakal terlalu ketinggalan. Jadi kita ya sekarang generasinya seperti apa ya kita harus adaptif, atau kita harus adaptasi dengan yang misalnya seperti apa yang disukai untuk generasi saat ini, atau seperti apa caranya menarik zaman pada saat ini. Jadi mesti berubah lebih baik ya, mengikuti zaman gitu mas. Mungkin seperti itu. Ada lagi mas? Oke, mungkin untuk ini pertanyaan terakhir sih mas. Oke mas. Apakah pemerintah desa memiliki kebijakan atau program khusus untuk melestarikan tradisi budaya lokal yang ada mas? Baik mas. Untuk itu tadi mungkin jawabannya hampir mirip ya. Untuk
dari pemerintah desa saya Ya. kurang mengetahui. Namun mungkin ini sebuah usulan lah, barangkali pemerintah desa bisa mendengarkan dari wawancara ini, menyupport warga-warga atau pemuda-pemudi untuk melestarikan budaya, mungkin dengan iming-iming diberikan fasilitas berupa apa atau tunjangan apa. Saya yakin itu bisa menarik perhatian mereka gitu. Mungkin seperti kita mengadakan katakanlah padukuhan A, ada jatilan misalnya, kita undang di padukuhan B. Nah, nanti padukuhan B pemudanya ikut membantu. Mungkin seperti itu salah satu program pemerintah yang bisa dilakukan, Mas. Tapi untuk saat ini saya belum mengetahui secara detail apa saja program yang ada di pemerintah. Mungkin seperti itu, Mas Iwan. I think that's enough. That was the culture in my village. More or less, I apologize. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.